Saya Ridho Putra Gunawan, saya sebagai supervisor yang di acara Kiyong Kota Tua. Sebenarnya ini idenya karena banyak sekali kedai kopi, kedai jam kekinian, minuman kekinian gitu. Sementara kalau kita lihat jamu, ya tetap aja bahkan anak-anak muda tuh sekarang udah banyak yang nggak kenal jamu. Bahkan bahan-bahan rempah pun banyak udah nggak tahu gitu. Ya agak miris sih sebenarnya. Ini adalah warisan kita, tapi dia malah mulai dilupakan gitu. Makanya kita mulai mencoba sesuatu nih ke jamu. Apa nih yang bisa kita lakukan untuk jamu gitu. Itu awalnya. Dan di acara Ki yang di Kota Tua itu adalah kafe pertama kita. Kita berdiri dari 2018. Nah, tapi sebelum ini berdiri pun kita udah melakukan riset itu, atau owner udah melakukan riset itu selama 4 tahun sebelumnya. Karena seperti kakak lihat nanti akan kita jelasin kayak di acara Ki itu cara pembuatan jamunya agak berbeda. Ini karena kita lihat juga, kita ngelihatnya dari kopi ya sebenarnya. Karena kopi pun dulu waktu penyebarannya, waktu awal-awal itu juga direbus. Ibaratnya cuma digodok juga gitu. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali teknik untuk penyeduhan kopi, bahkan untuk ada yang specialty-nya juga gitu. Nah, kalau kita lihat lagi ke jamu, ya jamu sampai sekarang masih digodok aja dan direbus aja gitu. Maka kita coba kenapa nggak kita aplikasikan alat-alat ini ke jamu gitu. Nah, ya, itu awal-awalnya sih. Kebetulan emang acara Ki kedai jamu yang pertama mencoba melakukan ini. Dan kita udah dapat rekor muri untuk hal itu. Jadi kita dapat rekor muri untuk melakukan teknik penyeduhan jamu. Dan satu lagi kita dapat rekor muri juga karena kita melakukan 8 teknik penyeduhan jamu juga. Ya, untuk kesulitan pasti ada kesulitan. Karena ini sebenarnya adalah alat-alat dipergunakan untuk kopi sebenarnya. Dan si material si kopi ibaratnya kan udah keras. Nah, sementara di jamu kita menggunakan adalah rempah. Nah, dengan karakter misalnya kayak kita ambil contoh beras kencur. Beras dia itu kalau seandainya kita green zest-nya terlalu halus, nah nanti dia bakal cepat menjadi bubur kalau kena air panas. Nah, kalau si kencur dia dari bahan segar, habis itu kita keringkan, kalau kena air panas dia bakal mengembang kayak spons. Nah, jadi dari dua karakter bahan ini sebenarnya udah ada kesulitan. Jadi kita harus benar-benar kayak nemuin suhu yang tepatnya berapa dan green zest-nya yang benar-benar tepatnya berapa. Jadi ada salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit. Di Kerajaan Majapahit itu dulu tradisi minum jamu ini sebuah kayak minuman mewah, jamu ini. Makanya kata jamu itu sebenarnya ada dua makna. Pertama kata jamu sendiri ya minuman jamu. Jamu kedua kayak menjamu, misalnya kayak kakak nanti akan saya jamu di rumah saya. Ibaratnya kalau saya jamu ibaratnya dengan hidangan terbaik. Nah, oke. Nah di Kerajaan Majapahit itu yang bisa minum jamu itu cuma keluarga kerajaan dan para tamu undangan aja. Masyarakat umum nggak bisa minum jamu gitu, saking mewahnya minum jamu di sana gitu. Nah, ada salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit, namanya Prasasti Madawapura, itu ngejelasin list atau profesi di Kerajaan Majapahit itu apa aja. Nah, salah satunya ada acara Ki sebagai peracik jamu. Iya, jadi ibaratnya kalau di barista tuh ada si peracik kopi, ada bartender sebagai peracik alkohol, ada master tea untuk yang ahli teh, ada yang acara Ki sebagai peracik jamu. Kita ngelihat juga nih alat misalnya kayak V60. Nah, V60 itu fungsi alat ini adalah benar-benar untuk si rasanya lebih ringan tapi untuk mengeluarkan aromanya. Nah, jadi kita harus coba sendiri kayak dengan cara ini, karena yang untuk mengolah ini kan baru acara Ki dan nggak ada bahan bacaan pun kita untuk jadi patokan gitu. Nah, emang benar-benar kita harus korban bahan, korban alat, bahkan korban tenaga dan waktu juga gitu. Trial and error. Trial and error. Bahkan kita berapa kali kayak korbankan ada berapa mesin roasting juga, mesin grinder yang udah rusak juga ya. Kita harus ya demi jamu gitu. Awalnya sama, kita juga nyangkanya ini anak-anak muda nggak bakal tertarik. Iya. Tapi seiringnya berjalan waktu, malah anak muda lebih antusias. Karena mereka ngelihat ini di segi budayanya ada, segi inovasinya gitu. Dan makanya kita ada juga menu di sini nggak sekali seperti jamu, tapi kita juga menyediakan jamu fusion. Ibaratnya jamu kita campurkan dengan ingredient lain supaya anak-anak muda juga lebih sesuai dengan lidah anak-anak muda sekarang gitu. Jadi jamu tuh nggak identik dengan pahit, jamu nggak enak gitu. Jadi jamu tuh juga bisa dimodernkan dari segi rasa. Selama ini mereka banyak tertarik malahan. Ya justru kita kalau bisa dibilang sekarang malah
Ya 60% itu anak muda. Karena target kita pun sebenarnya adalah supaya anak-anak muda pun juga mau melakukan inovasi serupa juga sebenarnya gitu. Dan jamu kalau seandainya ada anak muda tertarik, otomatis jamu juga akan bisa lebih dikenal lagi ke depannya juga kan. Suka dukanya seru banget sih. Karena gini, kalau di F&B yang lain mungkin ada tester, tester misalnya pizza nih, tinggal dipotong-potongnya pizza terus ditaruh depan nih, cobain pizza, mungkin bisa begitu ya. Kita pernah nyobain itu, tapi karena orang dengar kata jamu itu udah kabur duluan gitu. Ya makanya kita kayak awal-awal tuh ya udah biarin aja orang masuk dulu. Mereka nyangka ini coffee shop, habis itu di sini kita jamu nih, kita ceritain, habis itu kita cokokin jamu, dan besoknya alhamdulillah balik lagi, gitu ya. Iya, ibaratnya kita kasih nih coba nih jamunya kita seperti ini, konsep seperti ini, dan alhamdulillah mereka tertarik gitu. Dan yang paling seru tuh ngelihat yang ekspresi yang awalnya kayak ragu-ragu atau nggak percaya, habis itu setelah nyobain mereka yang benar-benar puas. Nah itu sih kita kayak ada terpuas sendiri juga ngelihat itu gitu. Jadi uniknya kalau di Kota Tua ini kita yang kalau di Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu itu adalah wisatawan lokal dan itu benar-benar rame banget dan anak muda tadi. Tapi kalau dari Senin sampai Kamis itu malah wisatawan asing. Ya. Dan mereka pun juga awalnya nyangka ini coffee shop, kita emang sengaja sih gitu. Nyampein coffee shop, bisa kita jelasin ini ada minuman herbal, ini minuman tradisional Acaraki, kita coba jelasin kalau ini jamu itu seperti apa, dan mereka tertarik sih karena nilai budayanya yang kuat dan yang mereka cari itu kan itu sebenarnya gitu. Kita jelasin juga kayak bahan-bahannya juga gitu. Kita dibagi dua jenis. Pertama yang originalnya, bener-bener kayak specialty jamu, ibaratnya kita nyari rasa dari si bahannya. Nah, yang kedua yang yang fusion, ibaratnya si jamunya, yang house blendnya ini nanti akan kita campurkan dengan ingredient lain gitu. Nah, ini kebanyakan yang anak-anak muda yang suka. Kalau untuk ke kopi mungkin enggak. Nah, sebenarnya kalau kakak perhatiin nanti kita kasih lihat di sini kita cuma ngulik jamu beras kencur sama kunyit asam. Sebenarnya dari dua jenis jamu ini kita banyak dapat menu sebenarnya. Misalnya kayak dari beras kencur kita V60 itu beda lagi, kita chiffon itu beda lagi, rasanya beda, teknik aja beda rasa nanti. Nah, apalagi ini nanti kita campurkan dengan ingredient lain. Misalnya kayak si beras kencurnya kita campur soda itu nanti bisa jadi regulize kalau di sini. Beras kencur kita siramkan ke es krim itu kayak affogato kalau di kopi ya. Nah, itu bisa jadi beras krim kalau di sini kita kasih namanya. Iya. Nanti beras kencur kita campurkan dengan santan, bisa pakai gula aren juga, itu bisa jadi menu. Jadi ibaratnya dari dua jenis jamu ini sebenarnya kita bisa dapat banyak menu sih sebenarnya, banyak rasa sebenarnya. Ya, apalagi dari si kunyit asam itu juga banyak rasa nanti. Jadi kita akan coba untuk dalamin ini bisa jadi apa aja gitu. Jamu itu kan nggak cuma sekedar minuman. Jamu itu bisa juga dari bisa jadi sabun, bisa jadi masker, boreh, lulur segala macam. Mungkin nanti bakal ada acara kispa mungkin, siapa tahu. Iya. Kita di sini kayak harus nyoba merubah paradigma masyarakat juga sih. Jamu tuh nggak selalu pahit kok. Jamu tuh nggak melulu obat kok. Jamu bisa jadi obat kalau seandainya dikonsumsi rutin atau konsisten gitu. Nah, kita harus coba merubah itu sih sebenarnya. Kalau dari tim sendiri sih kita ngelihatnya ini warisan kita, ini yang dititipin leluhur kita. Gitu. Kalau nggak kita yang membanggakan ini atau nggak kita yang mengembangkan ini, siapa lagi? Itu kita yang jadi semangat kita sih. Gitu. Dan yang bikin semangat lagi kita tim dari Acaraki orang pertama melakukan inovasi cara pembuatannya gitu. Harapan kita sih mudah-mudahan tujuan Acaraki menjamu dunia secangkir demi cangkir itu segera terwujud gitu. Kalau teman-teman tertarik untuk nyobain Acaraki, jamu yang ada di Acaraki, kita ada di Kota Tua. Terus kita ada juga di Ion Mall Tanjung Barat. Kalau mau yang produk Golden Sparkling kita ada di online store-nya juga dan bisa ditemuin juga di Indomaret atau Alfamart.